Kalian tahu nggak sih ada isu katanya Bu Banjar hapus bansos? Duh, kalau misal beneran dihapus ngaruh besar banget nggak sih buat kita? Sumpah itu beneran. Iya, Kalau beneran kayak gitu, apa nggak nyusahin banget? Secara kan udah banyak masyarakat yang gunain bansos buat kehidupan sehari-hari. Tapi emang itu beritanya bener ya? Kamu juga dapat info dari mana sih? Kadang-kadang kan berita kayak gitu cuma gosip doang. Lagian kita kan juga nggak tahu apa tujuan pemerintah buat ngapus bansos. Siapa tahu tujuannya baik. aku dapatnya dari medsos. Itu lagi viral banget tahu. Tapi kalau menurut kalian, kalau misal bansos beneran dihapus, bakal banyak banget nggak sih yang kesulitan? Kayak misal buat kebutuhan pokok. Itu kan sumber bantuan buat yang kurang mampu. Apalagi buat mereka yang nggak punya pekerjaan. Bener banget sih. Toh juga selama ini kan bansos digunakan sama orang yang susah ekonomi buat nyambung hidup. Kalau tiba-tiba hilang, apa nasib mereka gimana? Tapi kan kita nggak boleh lihat dari sisi kita doang. Kita kan juga harus lihat dari sisi pemerintah. Siapa tahu pemerintah selama ini mikir, selama ini tuh penyaluran bansos tuh selalu salah sasaran. Contohnya orang yang nggak butuh bansos dikasih bansos, orang yang membutuhkan malah nggak dikasih. Mungkin itu kan cara buat memperbaiki sistemnya. Iya sih Nis, tapi kita juga harus lihat dulu nggak sih kalau misal beneran ada perubahan, mereka ngubahnya dengan cara apa? Kalau misal dihapus doang tapi nggak ada solusi baru kan sama aja ngerugiin orang lain. Bener sih, aku setuju. Kalaupun ada solusi, harus lebih baik nggak sih? Secara kan bansos selama ini juga udah bermanfaat. Kalau perubahannya nggak ngaruh apa-apa mah sama aja. Lagi pula tuh kita juga harus mikirin masa depan kita. Siapa tahu besok kita juga butuh. Kalau bansos udah nggak ada, kita gimana dong nasibnya? Tapi bentar deh, coba kita cari berita dari sumber lain yang siapa tahu itu beritanya isinya beda atau ternyata berita yang kamu sampaikan itu cuman hoax tapi nggak benar. Oke. Coba lihat, nih ini. Selamat siang pemirsa, Breaking News kembali menjumpai Anda dengan informasi yang teraktual dan menarik bersama saya, Rifda Yuli Kurniawati. Inilah selengkapnya. Pemirsa, saat ini saya sedang menyelidiki kebenaran mengenai isu yang tengah beredar di media sosial. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa calon presiden Ibu Banjar berencana akan menghapus bantuan sosial apabila beliau terpilih dalam pemilu tahun 2024. Tentunya isu tersebut menjadi perbincangan yang hangat di media sosial dan di kalangan masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan bantuan sosial ini untuk kehidupan sehari-hari. Namun kami akan terus berupaya untuk mendapatkan penjelasan resmi dari Ibu Banjar mengenai isu yang beredar. Apakah memang benar isu yang beredar bahwa kebijakan bantuan sosial akan dihapus, ataukah hanya isu semata? Ikuti terus Breaking News melaporkan. Bu Banjar, apakah benar isu yang beredar bahwa Ibu akan menghapus kebijakan bantuan sosial apabila terpilih dalam pemilu tahun 2024? Saya nggak tahu itu yang ngomong siapa, karena cerita bansos adalah cerita regulasi, cerita anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR. Jadi cerita-cerita itu sebenarnya gimmick-gimmick yang diberikan untuk menakut-nakuti, dan sekarang masyarakat tahu. Saya terima kasih kepada Kemensos membantu, Pendidikan membantu, Menteri Keuangan yang mengusulkan, DPR yang menyetujui. Justru yang sudah bagus, yang sudah berjalan, rakyat mendapatkan, itu kita mudahkan. Terima kasih. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Rifda Yuli Kurniawati, pamit undur diri. Breaking News melaporkan. Nah, jadi isu tersebut termasuk black campaign kan? Black campaign itu apa sih? Jadi, black campaign atau kampanye hitam adalah tindakan menuduh pasangan calon atau kelompok politik lainnya dengan cara menyebarkan fitnah atau berita yang tidak benar mengenai hal tersebut. Black campaign ini juga mencakup tentang ujaran kebencian dan penyebaran hoax yang dapat menjatuhkan pihak lawan. Oh, berarti itu merugikan banget ya buat Bu Banjar.
Merugikan banget sih itu pasti. Kayaknya aku juga pernah baca dari soal Black Campaign. Kalau nggak salah tuh dia bisa nurunin elektabilitas paslon. Terus citra sama reputasi si Bu Banjar jadi jelek nggak sih? Terus bisa-bisa yang dukung Bu Banjar jadi berkurang deh. Nah, selain berdampak pada kandidat, campaign ini juga bisa berdampak pada masyarakat loh. Contohnya melemahnya demokrasi dan kondisi politik ini menjadi tidak kondusif. Tapi kan sekarang berita hoax gampang banget ya nyebarnya. Caranya kita biar menghindari berita hoax itu gimana sih? Untuk menghindarinya tuh kita bisa dengan cara yang pertama, kita tuh harus selalu cek alamat situs web yang kita baca itu berkredibel atau enggak. Terus kita tuh jangan menyebarkan berita yang kita tidak ketahui kebenarannya. Oh iya juga ya, kalau dari aku sih mungkin kita bisa cek fakta sama sumber beritanya ya. Atau kalau enggak, kita harus cek keaslian foto sama videonya. Kalau cuma tulisan doang mah jangan langsung percaya. Iya deh, mulai sekarang aku bakal berhati-hati sama berita hoax. Nah, yang paling penting, kita tuh juga boleh termakan dengan judul yang provokatif kayak berita dia itu. Iya, maaf. Nah, jadi Berani bersuara, berani menyaring fakta. berita hoax Sidayo